Salam luar biasa dahsyat. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Analisa bersama dengan saya, Rizal. Hari ini kita akan membahas sebuah laporan data keuangan yang sangat spesifik. Banyak orang di luar sana saat ini menghentikan investasi mereka, menutup bisnis mereka, atau menyimpan uang mereka karena merasa bahwa tahun 2025 adalah tahun yang penuh dengan krisis. Jika kamu mengambil keputusan finansial berdasarkan opini atau berita di media sosial, konsekuensinya adalah kamu akan kehilangan peluang yang sebenarnya sedang terjadi di depan mata kamu. Mari kita definisikan apa yang sedang terjadi. Ini bukan krisis. Ini adalah realokasi modal. Kita akan membahas laporan resmi mengenai kinerja dan prospek ekonomi keuangan syariah global tahun 2025. Kita membahas sebuah fakta objektif. Sektor ini tetap bertumbuh di tengah ketidakpastian perekonomian yang masih berlanjut. Artinya, saat orang lain merasa takut dan berhenti bergerak, ada satu wilayah ekonomi yang datanya menunjukkan peningkatan transaksi secara real. Mari kita lanjutkan. Kita harus melihat realitas ekonomi global secara objektif. Pertumbuhan global pada tahun 2025 memang diproyeksikan hanya berada di angka 3,2%. Selain itu, kita melihat indeks ketidakpastian dunia atau World Uncertainty Index. Indeks ini menunjukkan tren yang terus meningkat. Risiko geopolitik dan fragmentasi perdagangan antar negara juga semakin tinggi. Banyak orang melihat angka 3,2% dan indeks ketidakpastian ini lalu menyimpulkan bahwa seluruh dunia sedang hancur. Itu adalah cara berpikir yang tidak akurat. Angka 3,2% berarti ekonomi dunia masih bertumbuh, hanya saja lajunya melambat. Indeks ketidakpastian itu adalah ukuran sentimen dan kekhawatiran, bukan indikator final dari hasil bisnis kamu. Jika kamu terus memikirkan ketidakpastian politik di negara lain, kamu akan melewatkan fakta bahwa orang-orang masih membeli produk dan jasa setiap hari. Kita perlu melihat dengan lebih detail. Sekarang, mari kita lanjut memahami dampak dari ketidakpastian tadi. Fakta yang pertama, defisit fiskal atau kekurangan anggaran negara itu semakin melebar pada sejumlah negara anggota OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Fakta yang kedua, terjadi volatilitas atau naik turunnya harga secara cepat. Hal ini diakibatkan karena adanya gangguan pasokan dan faktor cuaca yang membuat harga energi dan harga pangan tetap tinggi. Fakta yang ketiga adalah arus modal dari para investor berpindah ke aset yang dianggap aman, sehingga harga emas mengalami lonjakan. Ketika kamu melihat harga barang naik dan negara mengalami defisit anggaran, insting dasar manusia adalah merasa takut. Tapi, mari kita ubah pandangannya, atau kita ubah cara memandangnya. Uang di dunia ini tidak menghilang atau menguap. Uang tersebut hanya berpindah lokasi. Saat para investor membeli emas, itu artinya mereka memiliki modal yang sangat besar dan sedang mencari tempat yang aman. Tugas kita sebagai pelaku ekonomi bukannya ikut merasa takut, melainkan mencari tahu di mana wilayah ekonomi yang mencatat pertumbuhan paling stabil untuk menarik modal tersebut. Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut ada di sini. Perhatikan grafik gap atau jarak ini yang ada di sini dengan seksama. Garis abu-abu adalah rata-rata pertumbuhan global yang tertahan di angka 3,2%. Tetapi, lihat garis hijau. Ini adalah data pertumbuhan dari negara-negara OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Pertumbuhan mereka melampaui rata-rata global. Negara-negara OKI mencatat pertumbuhan sebesar 3,9%.
dan ini terjadi pada tahun 2025. Dan data ini diproyeksikan akan terus naik menjadi 4,2% di tahun 2026. Selain itu, indeks manajer pembelian atau Purchasing Manager Index (PMI) itu berada di atas angka 50. Di dalam ilmu ekonomi, angka di atas 50 itu artinya bahwa sektor industri sedang berada pada zona ekspansi yang secara spesifik terjadi pada sektor manufaktur dan pariwisata. Konsekuensinya jelas. Jika kamu terus memusatkan perhatian pada keterlambatan global, kamu tidak akan bisa berkembang. Namun, jika kamu mengarahkan fokus pada penjualan, produk, dan investasi kamu yang ditujukan ke negara-negara yang tumbuh 4,2% ini, kamu secara otomatis akan menempatkan diri di dalam wilayah yang sedang melakukan ekspansi industri. Berapa sih sebenarnya nilai ekspansi tersebut? Mari kita perhatikan datanya. Aset keuangan syariah global itu melonjak sebesar 21% secara year on year. Total aset ini telah mencapai angka 4,3 triliun dolar Amerika pada tahun 2024. Untuk instrumen surat utang atau suku global saja, nilai yang beredar mencapai 1,03 triliun dolar. Dan tren ini tidak statis. Berdasarkan proyeksi yang objektif, total aset ini akan mencapai angka 9,72 triliun dolar pada tahun 2029. Orang awam mungkin melihat kata syariah dan berpikir bahwa ini hanya tentang aturan agama atau preferensi pribadi. Jika kamu mempertahankan keyakinan itu, kamu mengabaikan fakta matematika. Pertumbuhan sebesar 21% per tahun yang menghasilkan angka 4,3 triliun dolar itu adalah bukti bahwa sistem keuangan ini real. Ini adalah volume yang sangat besar yang saat ini sedang aktif berputar dan mencari bisnis, proyek, serta produk yang memenuhi kriteria mereka untuk diberikan pembiayaan. Nah, di sini dijelaskan kemana uang triliunan dolar tersebut mengalir. Ada dua mesin utama yang menggerakkan pertumbuhan ini, keuangan hijau dan digitalisasi perbankan. Pertama, di sektor keuangan hijau, ada penerbitan produk seperti Green Suku dan Climate Suku yang sudah dilakukan oleh United Group dan negara Pakistan. Fokus utama mereka adalah pada proyek berkelanjutan dan energi yang terbarukan. Kedua, terjadi percepatan pada digitalisasi perbankan. Muncul bank-bank digital baru seperti D360 di Saudi dan Emirates Islamic. Selain itu, ada penguatan regulasi seperti Sell and Buyback Agreement (SBBA). Hal ini dilakukan untuk menjaga kelancaran uang tunai di pasar. Ini membuktikan bahwa sistem ini menggunakan teknologi yang terbaru. Transaksinya cepat, tercatat dengan jelas, dan fokus pada energi masa depan. Ini bukan sistem tradisional yang tertinggal. Lalu, pertanyaannya, bagaimana cara pelaku bisnis Indonesia mengambil tindakan dari pasar yang bertumbuh ini? Jawabannya ada di sini. Indonesia telah memiliki strategi yang resmi yang bernama Program Jawara Ekspor, di mana program ini merupakan singkatan dari Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor. Program ini dibuat untuk melakukan penguatan ekosistem produk halal yang bisa menembus pasar global. Kamu tidak perlu menebak-nebak cara melakukannya, karena sistem ini memiliki 4 tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah seleksi dan kurasi produk. Tahap kedua adalah pelatihan dan pendampingan manajemen bagi pelaku usaha. Tahap 3 adalah pelaksanaan branding dan pengemesan yang sesuai dengan standar internasional.
Tahap 4 adalah pemetaan kesesuaian pasar atau market fit agar produk kamu tepat sasaran. Jika kamu mengikuti 4 tahap ini, produk bisnis kamu akan memenuhi syarat untuk dibeli oleh negara-negara yang memiliki daya beli tinggi tadi. Tentu saja, mempertahankan pertumbuhan membutuhkan penyesuaian dasar. Di sini dijelaskan mengenai transformasi struktural yang sedang berjalan. Pilar pertamanya adalah regulasi. Negara-negara saat ini sedang melakukan adopsi standar global. Contohnya yang dilakukan oleh Oman dan Uni Emirat Arab, termasuk penerapan aturan Sell and Buyback Agreement. Pilar kedua adalah teknologi. Terdapat investasi real di bidang teknologi finansial, sistem kepatuhan digital, dan kemampuan melacak produk dari awal hingga akhir atau traceability. Pilar ketiga adalah integrasi, menghubungkan lembaga keuangan secara langsung dengan sektor real seperti industri makanan, mode pakaian, dan pariwisata. Semua langkah ini adalah cara untuk melakukan mitigasi resiko secara objektif, agar negara dan pelaku usaha tidak terjebak dalam masalah middle income trap dan mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Sebagai penutup, mari kita lihat kembali ringkasan datanya. Konteks global memang menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,2% yang disertai dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Itu adalah data yang tidak bisa dibantah. Namun, data lain yang juga tidak bisa dibantah adalah bahwa kinerja negara OKI itu bertumbuh antara 3,9% hingga 4,2%. Dan hal ini didukung kuat oleh sektor non-migas. Aset keuangan di sektor ini telah mencapai 4,3 triliun dolar dan tembus 21% per tahun. Dan masa depan dari pergerakan uang ini sangat terstruktur melalui digitalisasi, green finance, dan penerapan program Jawara. Sebagai seorang individu atau pelaku usaha yang rasional, data ini seharusnya menghilangkan kepanikan kamu. Karena kepanikan muncul disebabkan oleh ketidaktahuan. Sekarang kamu sudah mengetahui bahwa ada wilayah ekonomi senilai 4,3 triliun dolar yang sedang mencari mitra transaksinya. Berhentilah mengkonsumsi berita yang memicu rasa takut. Mulailah mengaudit produk bisnis kamu. Perbaiki administrasi, tingkatkan kualitas pengemasan, dan akses program-program ekspor yang terstruktur. Keputusan finansialmu hari ini itu menentukan posisi kamu 5 tahun ke depan. Terima kasih telah menyimak video analisis ini sampai dengan bagian akhir. Berikan like bila video ini memberikan manfaat bagi kamu. Silakan share video ini kepada keluarga, teman, dan orang-orang yang membutuhkan informasi yang serupa. Sampai jumpa pada video analisa selanjutnya.